Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Syukriyah dengan NIM 1222 020298 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari nomor 1. Perlu dipahami dulu bahwa hak ialah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Adapun kewajiban yaitu segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapati. Nah, jadi pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri ini merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Kemudian di sini juga terdapat beberapa hak dan kewajiban suami. Hak suami yaitu mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istrinya. Yang kedua, suami berhak ditaati dalam hal kebaikan. Dan yang ketiga, suami berhak mendapatkan pelayanan dari istri seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anaknya. Lalu ada kewajiban suami. Yang pertama ini memberikan mas kawin, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Yang kedua, memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dan yang ketiga, melindungi dan menjaga istri. Suami berkewajiban untuk melindungi dan menjaga istrinya dari bahaya, baik secara fisik maupun mental. Yang keempat, berlaku adil dan memberikan kasih sayang. Kemudian di sini juga terdapat beberapa hak dan kewajiban istri. Hak istri ini yang pertama, istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Yang kedua, istri berhak diperlakukan dengan baik dan hormat oleh suaminya. Yang ketiga, istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan yang keempat, istri berhak menerima mahar dari suaminya. Kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama ini, istri wajib taat kepada suami, seperti menjalankan perintah agama dan mengurus rumah tangga. Yang kedua, istri wajib menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Yang ketiga, istri wajib menjaga harta suami. Istri harus menggunakan harta suami dengan bijak dan tidak boros. 4. Istri melayani suami dengan baik. Dan yang terakhir, istri wajib menjaga kerahasiaan rumah tangganya. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu nusyuz ialah istri yang bersikap durhaka, angkuh, serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun, nusyuz ini tidak hanya berlaku di kalangan istri, tetapi juga berlaku di kalangan suami. Maka nusyuz boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah kepada mereka. Lalu tindakan yang perlu dilakukan ketika salah satu pasangan ada yang melakukan nusyuz. Yang pertama ini, usahakan komunikasi yang baik dan memberikan nasihat kepada pasangan. Dan yang kedua, libatkan pihak ketiga seperti melibatkan keluarga. Apabila komunikasi dengan pasangan tidak membuahkan hasil, maka libatkanlah keluarga. Kemudian jawaban dari soal pertanyaan nomor 3 yaitu poligami berarti seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan. Ajaran Islam membolehkan suami melakukan poligami dengan batasan jumlah sebanyak 4 istri saja. Di sisi lain ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya harus bisa berlaku adil pada semua istrinya secara harfiah maupun lahiriah. Mengenai penjelasan poligami tersebut, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau bahkan 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Kemudian jawaban dari soal pertanyaan nomor 4 ini ialah
Perlu diketahui dulu bahwa pasak di sini ialah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat celahnya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Nah, di sini juga ada beberapa sebab batalnya perkawinan karena syarat yang tidak terpenuhi ketika akad. Seperti setelah melakukan akad nikah, ternyata baru diketahui bahwa istrinya ini ialah saudara kandung atau saudara susun dari pihak suaminya. Kemudian fasa karena hal-hal yang datang setelah akad, seperti bila salah seorang dari suami murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Jawaban dari soal pertanyaan nomor 5 ini ialah ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena talak. Yang pertama ini kurangnya komunikasi dan pemahaman. Pasangan tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan masing-masing pasangannya. Yang kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran. Yang ketiga, adanya kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT. Yang keempat, adanya ketidakcocokan seperti perbedaan prinsip, nilai, atau kebiasaan yang tidak dapat disatukan. Dan yang terakhir, bisa terjadi karena permasalahan keuangan. Jawaban dari soal pertanyaan nomor 5 ini ialah bahwa li'an merupakan sumpah suami yang telah akil, baligh, serta beragama Islam yang dimana ia melihat istrinya melakukan zina atau menolak atas kehamilan istrinya. Dasar hukum li'an ini tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 6 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Kemudian li'an ini terjadi apabila suami menuduh istrinya berbuat zina padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, di mana seharusnya si suami dikenakan hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera atau cambuk sebanyak 80 kali. Jawaban dari soal pertanyaan nomor 7 ini ialah bahwa hulu merupakan talak yang diucapkan suami atas permintaan istri dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Ibarat kata hulu ini ialah perceraian yang diberi oleh istri. Jawaban dari soal pertanyaan nomor 8 ini ialah bahwa jihar merupakan perbuatan suami menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti menyamakan dengan ibu, saudara perempuan, atau mahram yang lainnya. Contohnya seperti wajahmu persis seperti wajah ibuku. Nah, perbuatan jihar seperti ini dilarang dalam ajaran Islam. Jawaban dari soal pertanyaan nomor 9 ini ialah ila merupakan sumpah seorang suami yang dewasa dan berakal sehat untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Hukum ila berbeda-beda tergantung pada tindakan suami setelah 4 bulan tersebut. Yang pertama ini, jika suami kembali kepada istrinya dalam masa 4 bulan, yakni tidak ada konsekuensi hukum lebih lanjut dan hubungan suami istri dapat dilanjutkan seperti biasa. Dalam hal ini, sumpah dianggap batal dengan sendirinya dan suami wajib membayar kafarat atau tebusan sumpah. Yang kedua, jika suami tidak kembali kepada istrinya setelah 4 bulan, yakni secara otomatis terjadi talak bain sugro, yaitu perceraian yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Dan yang terakhir mengenai tema makalah yang saya buat ini mengenai syarat, sebab, dan pembagian waris. Nah, perlu diketahui dulu bahwasannya pembagian waris ini atau biasa disebut dengan warisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris. Harta warisan ini bisa berupa harta benda seperti tanah, rumah, kendaraan, uang, dan lain sebagainya. Nah, adapun sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ini ada 3. Yang pertama adanya hubungan kekerabatan, yang kedua adanya hubungan perkawinan, dan yang ketiga sebab hubungan awala atau seseorang yang memerdekakan hamba sahaya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.